Ada salah seorang profesor ahli fikih satu-satunya perempuan. Dia orang Libanon, dia itu penghafal Quran 30 juz beserta seluruh analisisnya. Mengatakan bahwa salah satu krisis dari Islam itu hari ini tidak adanya ahli fikih perempuan yang mumpuni. Perempuan-perempuan hari ini menjalankan produk-produk fikih yang dibahas oleh laki-laki, yang direproduksi oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dijalankan oleh kalangan perempuan, oleh kalangan laki-laki juga. Di kalangan Wahabi, terutama di Saudi, kalangan perempuanlah yang banyak sekali itu menjadi murtad. Karena apa? Orang-orang Wahabi membatasi ruang geraknya perempuan. Ada namanya Rana Ahmad. Dia akhirnya gara-gara ajaran agama yang terlalu menindas terhadap perempuan, akhirnya dia tidak percaya agama dan bahkan tidak percaya dengan adanya Allah. Karena Allah dianggap tidak adil kepada kalangan perempuan. Ada Rana Ahmad, sekarang kabur dari Saudi dan ada di Jerman. Ada Rahaf Al-Kunun namanya, dia kabur ke Kanada. Di Saudi itu gara-gara korban dari fikih-fikih buaya darat ini, di Saudi itu bahkan hukum mengikat perempuan yang tidak terima kalau suaminya kawin lagi, dia akan masuk neraka. Ini produk buaya darat ini. Saya belajar tentang sejarah dan filsafat Islam di Amerika. Kok sekolahnya ke sana? Kok bukan ke Timur Tengah? Adik-adik sekalian, karena saya belajar tentang sejarah Islam, saya akan memberikan banyak tentang hal-hal sejarah di dalam Islam. Terutama ya mungkin mohon izin, mungkin di sini ada yang belajar kitab-kitab tarikh. Kitab-kitab tarikh itu banyak sekali. Ada At-Tabari, ada Imam As-Suyuti, ada Al-Mas'udi, Ibnu Khaldun, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Athir, macam-macam. Bahkan dari kitab-kitab sejarah ini lalu kemudian dibahas di Amerika, komparasi itu dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran orang non-Islam yang berusaha mengupas itu semua. Ada namanya Profesor Dr. William Montgomery Ward. Nah, ini adalah buku sejarah tentang Rasulullah pertama yang dibuat oleh seorang pastor beragama Katolik dari Skotlandia, dari universitas tertua di Skotlandia namanya University of Edinburgh di Skotlandia. Nah, kebetulan anak saya perempuan itu sekarang sedang belajar di sana. Nah, anak-anakku yang perempuan harus bisa mencari ilmu sejauh mungkin. Yang penting keislaman, keimanan dan akhlak Islamnya tetap dijaga. Anak saya meskipun sekolah di Skotlandia, alhamdulillah saya suruh, kan kemarin itu ketika berangkat ke Skotlandia itu lagi ada kerusuhan anti-Islam sedang tinggi-tingginya. Saya bilang ke anak saya, "Nak, kalau kamu tiba-tiba ketemu kerusuhan dan itu membahayakan nyawa kamu copot aja hijabnya, nggak apa-apa, berpura-pura." Alhamdulillah anak saya nggak mau. Ya nggak apa-apa, dia bilang. Kalaupun saya menjadi korban kerusuhan dalam keadaan berhijab kan luar biasa katanya. Nah itu adalah, makasih. Nah ini saya bukan ingin menganggap bahwa anak saya hebat, tapi paling tidak ghiroh keislaman itu harus terus dijaga. Karena apa? Terutama yang perempuan nih. Ada salah seorang profesor ahli fikih satu-satunya perempuan. Ini saya udah mau ngegas nih supaya kalian termotivasi. Ada seorang profesor satu-satunya, dianggap satu-satunya. Dia orang Libanon, warga negara Libanon. Dia itu penghafal Quran 30 juz beserta seluruh analisisnya, tahlilinya. Dalam Islam itu proses analisis itu namanya metodologi tahlili. Mengatakan bahwa salah satu krisis dari Islam itu hari ini tidak adanya ahli fikih perempuan yang mumpuni. Sehingga apa?
perempuan-perempuan hari ini menjalankan produk-produk fikih yang dibahas oleh laki-laki, yang direproduksi oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dijalankan oleh kalangan perempuan, oleh kalangan laki-laki juga. Nah, masalahnya kalau kalian ini tidak punya ahli fikih yang bisa mewakili kalangan kalian, ini kan bahaya. Sementara kalian, anak-anakku yang kalangan perempuan ini, harus berdaya lewat pemahaman-pemahaman fikih yang akademis. Itu penting. Supaya apa? Supaya kalian tidak menjadi korban buaya-buaya darat ini. Kitab yang namanya Adzabul Mar'ah, itu ada 38 kitab dengan judul yang sama, ditulis oleh laki-laki semua. Padahal kitab itu membahas soal adabnya perempuan. Suatu saat harus ada Adzabul Mar'ah itu, adab tentang perempuan yang ditulis oleh kalangan perempuan juga. Makanya di kalangan Wahabi, terutama di Saudi, kalangan perempuanlah yang banyak sekali itu menjadi murtad. Karena apa? Orang-orang Wahabi membatasi ruang geraknya perempuan. Ada namanya Rana Ahmad. Dia akhirnya gara-gara ajaran agama yang terlalu menindas terhadap perempuan, akhirnya dia tidak percaya agama dan bahkan tidak percaya dengan adanya Allah. Rana Ahmad ini anak muda Saudi. Gara-gara dia dilarang untuk naik sepeda oleh keluarganya setelah dia haid, lalu dia mengatakan begini, menjadi perempuan atau laki-laki itu kan bukan pilihan saya. Kenapa Allah tidak berpihak kepada perempuan sehingga saya setelah dewasa pun tidak boleh naik sepeda atas nama ajaran agama? Sehingga produk-produk seperti ini yang dijejalkan oleh orang-orang Wahabi di Saudi, sehingga apa? Perempuan itu memberontaknya mending lewat hukum-hukum fikih menurut pemahaman mereka, tapi justru akhirnya tidak percaya kepada agama dan tidak percaya adanya Allah, karena Allah dianggap tidak adil kepada kalangan perempuan. Ada Rana Ahmad sekarang kabur dari Saudi dan ada di Jerman. Ada Rahaf Al-Kunun namanya, dia kabur ke Kanada karena menjadi seorang ateis. Ateis itu nggak percaya adanya Allah. Di Saudi itu dipenggal lehernya sehingga dia memilih kabur meninggalkan keluarganya. Karena apa? Karena produk-produk fikih itu dianggap tidak ada yang membela kalangan perempuan. Padahal, nah ini anak-anakku yang perempuan, ini biar saya urusin dulu yang perempuan-perempuan, anak-anak perempuan ini. Padahal khutbah terakhirnya Kanjeng Nabi dalam Haji Wada adalah tentang hakun nisa, hak-haknya perempuan. Bagaimana perempuan itu harus diberdayakan, bagaimana perempuan itu harus dihormati, bagaimana perempuan itu derajatnya harus ditinggikan. Ini adalah khutbah terakhirnya Rasulullah. Tapi belakangan ini banyak sekali perempuan-perempuan itu atas nama penghormatan tapi kemudian diintimidasi dan dikurung. Sehingga pada akhirnya apa? Perempuan ini tidak berdaya dan seolah-olah menjadi warga kelas 2. Kalian memang punya satu hal yang harus dijaga, aurat misalnya. Itu adalah kehormatan kalian. Nah ini yang harus dijaga. Akhlak iya, adab iya. Tahu bedanya akhlak dengan adab? Tahu? Saya terangkan. Adab itu adalah menyangkut perilaku kita terhadap kita. Akhlak menyangkut kita terhadap orang lain. Adab ketika kita di dalam kamar mandi, ya itu kan menyangkut kita dengan kita di dalam kamar mandi. Tapi ketika menyangkut orang lain itu namanya akhlak. Nah ini yang harus kalian jaga anak-anakku. Kalian harus menjadi ahli-ahli fikih yang akan membela kalangan kalian. Karena kalian menjadi perempuan ini bukan kehendaknya kalian, ini juga kehendaknya Allah. Maka kalian harus punya kekuatan. Harus punya kekuatan bahwa kalian ini juga adalah makhluk ciptaan Allah, bukan warga kelas 2, tapi juga setara dalam hal hubungan-hubungan ubudiyah maupun amaliyahnya. Ya, penting itu. Di Saudi itu gara-gara korban dari fikih-fikih buaya darat ini,
Ya, di Saudi, kita bicara di Saudi bukan di sini. Mohon kalau di sini ada yang merasa ya jangan tersinggung. Di Saudi itu bahkan hukum mengikat perempuan yang tidak terima kalau suaminya kawin lagi, dia akan masuk neraka. Ini produk buaya darat nih. Kalian harus bisa memberikan pencerahan kepada siapapun. Kalau memang kalian terima, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kalian hatinya berontak lalu membuat kalian menjadi kufur, ya kalian harus ngomong sama suaminya. Nah, ini adalah pemberdayaan fikih yang dituntut oleh Profesor Dr. Azizatul Hibri. Saya itu penikmatnya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Di YouTube itu semua tayangan tentang produk-produk fikih perempuan itu saya betul-betul, karena saya punya anak perempuan, istri saya perempuan pasti. Jadi saya harus menghormati kalangan perempuan lewat produk-produk fikih, bahwa Allah menciptakan kalian itu atas kehendaknya. Ya, paham ya? Wes, rampung. Anak-anakku sekalian, salah satu yang menjadi persoalan hari ini, saya memang mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Jawa halus, bisanya bahasa kasar Surabayaan. Makanya saya hanya bisa melucu kalau memberi materi dalam bahasa Madura. Tapi kalau bahasa Indonesia saya memang nggak bisa melucu. Jadi saya kemarin di TV saya ngomong, ceramah itu guyon boleh, tapi jangan kemudian isinya guyonan semua. Akhirnya orang itu pergi dari ceramah itu tidak ada ilmu yang membekas, yang ada itu cuma lelucon-lelucon aja. Itu sama artinya mereka itu kayak nonton Cak Lontong aja gitu. Kita memang ya humor bercanda supaya jenengan betah ya oke saja. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah sesuatu yang mungkin anak-anakku semua atau siapapun yang mungkin tidak mengetahui tentang soal sejarah Islam. Sejarah Islam ini benar-benar seperti roller coaster. Roller coaster itu yang naik turun naik itu kalau di tempat-tempat hiburan. Kita itu sejarahnya itu kalau mau berbicara tentang darah, darahnya berlapis-lapis. Sampai yang namanya Yerusalem itu, perang di dalam Islam, baik di Yerusalem atau Baitul Maqdis yang kita kenal itu juga berdarah-darah. Dunia khilafah yang hari ini dijual oleh orang-orang Hizbut Tahrir itu penuh dengan darah dan air mata. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, saya sering mengungkap tentang ini dan saya juga diserang oleh saudara-saudara saya sendiri. Ngapain kamu cerita itu? Ya saya cerita itu supaya kita tidak niru hari ini. Padahal saya itu membacakan kitab-kitab tarikh. Kalau mau protes saya, ya seharusnya protes juga itu kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Mas'udi, termasuk Tarikh At-Tabari, termasuk Ibnu Katsir, termasuk Ibnu Khaldun, apalagi Imam As-Suyuti, Tarikhul Hulafa. Mungkin ada yang sudah baca. Tarikhul Hulafa itu betul-betul menceritakan tentang tragedi semua. Bahkan ketika saya menceritakan soal terbunuhnya Sayyidina Utsman, bahwa yang membunuh itu melibatkan putranya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Muhammad bin Abu Bakar itu, saya diprotes. Loh, ini sejarah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa nanti akan pada masanya saya akan menceritakan Islam yang hebat itu pada periode apa. Ini anak-anakku bisa, yang perempuan juga bisa berkaca dari sini.